Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ilmi, NIM 1802361201170, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen, Universitas Andi Jemma, Palembang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal yang berjudul Analisis Persediaan Bahan Baku pada Usaha Tahu di Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu. Adapun beberapa poin yang akan saya sampaikan, yang pertama yaitu latar belakang. Perkembangan dunia usaha pada saat ini mengalami peningkatan yang cukup pesat. Hal ini dapat dilihat dengan bermunculannya perusahaan, baik perusahaan industri, dagang, maupun perusahaan jasa. Selain itu, perkembangan usaha yang telah ada pun mengalami kemajuan dan persaingan yang ketat seiring dengan hadirnya perusahaan sejenis. Setiap perusahaan, baik itu perusahaan jasa maupun perusahaan manufaktur, pastilah mempunyai tujuan yang sama, yaitu memperoleh laba atau keuntungan. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut tidaklah mudah, karena hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, dan perusahaan harus mampu untuk menangani faktor-faktor tersebut. Salah satu faktor yang mempengaruhi yaitu mengenai masalah kelancaran produksi. Sedangkan kelancaran proses produksi itu sendiri dipengaruhi oleh ada atau tidaknya bahan baku yang akan diolah dalam produksi. Kemudian menurut Herjanto, persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya, untuk digunakan dalam proses produksi atau perakitan, dijual kembali, atau untuk suku cadang dari suatu peralatan atau mesin. Salah satu bentuk usaha industri yang berkembang saat ini ada industri tahu, di mana industri tahu ini adalah industri yang membutuhkan persediaan bahan baku kedelai. Tahu telah mengalami indigenisasi di Indonesia sehingga muncul berbagai varian tahu serta panganan berbahan tahu. Dan usaha pembuatan tahu yang berlokasi di Kecamatan Lamasi merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang produksi tahu. Usaha tahu di Kecamatan Lamasi perlu memperhatikan persediaan bahan baku yang ada agar perusahaan dapat memenuhi permintaan konsumen. Karena semakin banyak permintaan tahu, maka semakin banyak jumlah bahan baku yang dibutuhkan perusahaan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, berapa pembelian bahan baku yang ekonomis pada usaha tahu di Kecamatan Lamasi. Yang kedua, berapa persediaan bahan baku pengaman, serta kapan melakukan pemesanan kembali pada usaha tahu di Kecamatan Lamasi. Yang ketiga, berapa persediaan bahan baku maksimum pada usaha tahu di Kecamatan Lamasi. Yang keempat, berapa total biaya persediaan bahan baku pada usaha tahu di Kecamatan Lamasi. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui jumlah pembelian bahan baku yang ekonomis pada usaha tahu di Kecamatan Lamasi. Yang kedua, untuk mengetahui jumlah persediaan bahan baku pengaman serta kapan melakukan pemesanan kembali pada usaha tahu di Kecamatan Lamasi. Yang ketiga, untuk mengetahui jumlah persediaan bahan baku maksimum pada usaha tahu di Kecamatan Lamasi. Dan yang keempat adalah untuk mengetahui total biaya persediaan bahan baku pada usaha tahu di Kecamatan Lamasi. Berdasarkan pembahasan terkait dengan analisis persediaan bahan baku optimal pada usaha tahu, maka penulis menyusun kelompok pikir sebagai berikut. Yaitu perusahaan melakukan persediaan bahan baku. Nah, di mana persediaan bahan baku ini dilakukan dengan metode EOQ yang menurut Heiser dan Randall tahun 2005 yang terdiri dari A. Safety stock, reorder point, DIC, dan persediaan maksimum. Kemudian kita tarik kesimpulan apakah penelitian ini menghasilkan optimal atau tidak optimal. Berdasarkan pokok permasalahan dalam penelitian ini, penulis mengajukan hipotesis. Diduga bahwa hipotesis pertama, jumlah pesanan bahan baku pada usaha tahu optimal. Hipotesis kedua, jumlah persediaan bahan baku
bahan baku maksimum pada usaha tahu optimal. Hipotesis keempat, total biaya bahan baku pada usaha tahu optimal. Adapun metode penelitian yang dalam penelitian ini, yang pertama adalah waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di perusahaan pembuatan tahu yang berlokasi di Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu. Penelitian ini membutuhkan waktu kurang lebih 2 bulan. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Yang pertama yaitu observasi. Observasi yaitu teknik pengumpulan di mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Yang kedua adalah wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara langsung dengan cara tanya jawab dengan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan data dan keterangan. Kemudian yang ketiga adalah dokumentasi, yaitu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara mengambil data-data dari catatan administrasi yang sesuai dengan masalah penelitian. Selanjutnya adalah jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan ada dalam penelitian ini ada 2. Yang pertama yaitu data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk informasi perusahaan ataupun pihak-pihak lain yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Kemudian data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka yang dapat dihitung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun sumber datanya yaitu data primer, yaitu data diperoleh langsung dari sumbernya atau objek penelitian melalui wawancara. Kemudian data sekunder, yaitu data sekunder dari penelitian ini bersumber dari dokumen-dokumen perusahaan, artikel, jurnal, buku, informasi yang mempunyai hubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian yang dilakukan. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kuantitatif, yaitu metode analisa yang ada hubungannya dengan rumus-rumus dan angka-angka yang berhubungan dengan penelitian ini, meliputi yang pertama perhitungan ekonomi order quantity. Adapun rumusnya yaitu EOQ sama dengan akar 2 kali S kali D per H. Kemudian yang kedua adalah perhitungan seperti stok dan reorder point. Rumusnya itu seperti stok sama dengan Z pangkat X dikali sigma D dikali akar L. Dan rumus reorder point yaitu ROP sama dengan D kali L. Kemudian yang ketiga adalah penentuan persediaan maksimum. Adapun rumusnya yaitu maksimum inventory sama dengan seperti stok ditambah EOQ. Kemudian selanjutnya adalah perhitungan total inventory cost. Rumusnya itu TIC sama dengan D per Q dikali S ditambah Q per 2 dikali H, atau TIC sama dengan akar 2 dikali D dikali S dikali H. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya adalah saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan, di mana pertanyaan yang pertama adalah jelaskan apa yang melatar belakangi sehingga Anda mengangkat judul tersebut. Baiklah, jadi yang melatar belakangi saya mengambil judul ini yaitu karena perkembangan dunia usaha pada saat ini mengalami peningkatan yang cukup pesat. Hal ini bisa dilihat dengan bermunculannya perusahaan, baik perusahaan industri, dagang maupun perusahaan jasa. Dan setiap perusahaan jasa manufaktur pasti mempunyai tujuan yang sama, yaitu memperoleh laba atau keuntungan. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut tidaklah mudah karena hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktornya yaitu mengenai masalah kelancaran produksi, sedangkan kelancaran proses produksi sendiri dipengaruhi oleh ada atau tidaknya bahan baku yang akan diolah dengan dalam produksi.
Dan salah satu bentuk usaha industri yang berkembang saat ini ada industri tahu, di mana industri tahu ini adalah industri yang membutuhkan persediaan bahan baku kedelai. Dan usaha pembuatan tahu yang berlokasi di Kecamatan Lamasi merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang produksi tahu. Usaha tahu di Kecamatan Lamasi perlu memperhatikan persediaan bahan baku yang ada agar perusahaan dapat memenuhi permintaan konsumen. Adapun pertanyaan yang kedua yaitu kenapa Anda menduga hipotesisnya demikian? Hipotesis itu dugaan sementara, jadi saya menduga bahwa penelitian saya itu seperti ini karena saya juga melihat referensi sebelumnya itu di bagian hipotesisnya seperti ini. Kemudian pertanyaan ketiga yaitu mengenai berapa variabel dalam penelitian ini. Variabel dalam penelitian ini ada dua, di mana variabel X-nya itu persediaan bahan baku dan variabel Y-nya adalah kelancaran produksi. Adapun indikator dari persediaan bahan baku yaitu kuantitas pemasaran ekonomis, biaya pembelian, biaya pemesanan, dan biaya penyimpanan. Kemudian indikator dari kelancaran produksi yaitu jadwal produksi, urutan produksi, dan tidak adanya kendala. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu metode pengumpulan data yang utama yang digunakan. Jadi metode pengumpulan data yang utama yaitu observasi, di mana saya melakukan observasi itu untuk melakukan pengamatan langsung ke objek penelitian. Kemudian selanjutnya adalah untuk menjawab hipotesis, analisis apa yang Anda gunakan? Analisis yang saya gunakan yaitu menggunakan metode EOQ atau biasa disebut Economic Order Quantity, di mana EOQ ini terdiri dari safety stock, reorder point, persediaan maksimum, dan juga total inventory cost. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.